Silakan untuk peserta PPG batch 1 tahun 2025 kita bisa berikan informasi seputar persiapan apa saja yang harus disiapkan ya, karena pada minggu ini Bapak Ibu harus menyiapkan berkas-berkas lapor diri ya Bapak Ibu. Nah, bagaimana persiapan berkas-berkas lapor dirinya? Di sini kita lihat dari surat permen surat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan khususnya pada Dirjen PPG Guru Tertentu tahun 2025 yang harus disiapkan adalah fakta integritas ya. Fakta integritas ini Bapak Ibu bisa download langsung kalau tahun kemarin itu lewat akun ya SIM PKB ya, kemudian di PMM platform Merdeka Mengajar dan sekarang di Ruang Guru gitu. Dan biodata mahasiswa ini juga harus sesuai dengan format dari PDDikti. Kemudian Bapak Ibu harus menyeken ijazah ya S1 D4 yang ijazah yang asli ya itu tidak perlu dilegalisir kalau Bapak Ibu menyekennya ijazahnya ya yang asli. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu dari fotokopi, fotokopi ijazah maka harus dilegalisir terlebih dahulu ya sebelum Bapak Ibu scan. Kemudian untuk transkrip nilai. Transkrip nilai pun di sini Bapak Ibu scan untuk transkrip nilai ijazah S1 dan D4 Bapak Ibu. Kemudian scan kartu identitas, KTP atau SIM. Scan pas foto berwarna dimensi 4x6. Kemudian surat keterangan sehat ya. Insya Allah Bapak Ibu semuanya sudah mengurus ya surat keterangan sehatnya dari rumah sakit atau dari puskesmas terdekat. Kemudian scan surat keterangan kelakuan baik, ya kelakuan baik SKCK dari kepolisian. Kemudian scan surat bebas narkotika, psikotropika, zat adiktif lainnya atau nafsa. Ini bisa dikeluarkan dari puskesmas terdekat. RSUD setempat, kepolisian atau BNN ya. Kemudian scan NPWP bagi Bapak Ibu yang memiliki dan juga kita akan dapatkan informasi dari LPTK Bapak Ibu masing-masing apakah dari nomor 1 sampai 10 itu ada tambahan ya, ada tambahan atau tidak. Kalau misalnya ada tambahan tinggal nanti Bapak Ibu penuhi saja sesuai dengan ketentuan dari LPTK masing-masing. Ya, ini ketentuan untuk lapor dirinya maksimal tanggal 1 Juni. Jadi kalau misalnya di ruang guru itu masih apa namanya full gitu ya web servernya, nanti Bapak Ibu bisa coba di pagi hari atau di malam hari gitu ya supaya di saat itu kan Bapak Ibu yang lain mungkin sedang istirahat seperti itu. Kemudian informasi pembelajarannya, Bapak Ibu, tidak seperti di tahun 2023 ya. PPG untuk dalam jabatan, PPG guru tertentu tahun 2025 ini hampir sama dengan PPG tahun 2024. Kenapa? Karena dilaksanakan secara mandiri ya. Jadi Bapak Ibu pengerjaannya bisa dilakukan di luar jam pelajaran atau di luar jam mengajar Bapak Ibu. Pembelajarannya dilakukan melalui ruang guru dan tenaga pendidikan atau ruang GTK ya. Kalau tahun kemarin kita lewat platform Merdeka Mengajar seperti itu. Nah, ini saya sampaikan ada informasi tautan lapor diri ya. Informasi tautan lapor diri. Jadi kalau Bapak Ibu sudah selesai untuk menautkan lapor dirinya, nanti Bapak Ibu bisa klik saja di link ini ya, ppg.dikdasmen.go.id. Page info strip LPTK. Kemudian tautan ruang GTK ya. Ya, yang masuk Bapak Ibu lewat akun belajar Bapak Ibu ya. Kemudian kalau misalnya ada kendala bisa masuk ke helpdesk RGTK yang ada di link di bawah ini. Kemudian di sini apakah ada kendala dari Bapak Ibu? Kalau tidak ada kendala, minta jempol ya, minta jempolnya dari Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu kalau Ibu ingin mencari grup WhatsApp dari LPTK masing-masing, tinggal apa namanya klik aja di Google, kemudian cari di website dari masing-masing universitas ya, Insya Allah ada
grup WA-nya gitu ya. Apalagi sekarang sudah tersebar, mungkin sudah masuk ke grup-grup Telegram seperti itu ya. Karena biasanya kalau grup Telegram itu tidak terlalu berat ya, karena apa namanya penyimpanannya itu langsung di server Telegram. Tapi kalau di apa namanya di WhatsApp itu bahayanya kalau misalnya HP Bapak Ibu itu sudah terlalu penuh ya, sudah terlalu penuh dengan atau kapasitas memorinya sudah tidak mencukupi gitu ya, kemudian terreset sehingga nanti semua informasi-informasi dari awal sampai akhir itu bisa hilang seperti itu. Jadi lebih baik kalau grup itu sebaiknya di Telegram saja ya. Nah, untuk informasi mengenai teknis pelaksanaannya, seperti apa, kita akan mulai di tanggal 6 Juni ya, atau 7 Juni gitu ya, Bapak Ibu. Nanti baru laman dari web ruang GTK-nya itu baru bisa Bapak Ibu buka, kemudian nanti ada berupa video-video ya, video-video mengenai modul yang harus Bapak Ibu pelajari gitu ya. Dari modul tersebut, nanti Bapak Ibu di situ biasanya ada post test ya setelah semua terchecklist hijau, artinya semua sudah Bapak Ibu pelajari, biasanya ada post testnya gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan seputar dengan materi yang sudah Bapak Ibu pelajari ya. Untuk di UKPPG tahun 2025 ini hampir sama dengan UKPPG tahun 2024 ya. Kalau ada pertanyaan silakan bisa di kolom chat ya, di kolom chat. Nanti saya akan coba untuk menjawab. Kenapa harus ada UKPPG guru tertentu gitu ya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 gitu ya. Biasanya sebelumnya itu kan namanya PPG dalam jabatan ya. Nah, di PPG dalam jabatan itu nanti akan didampingi oleh dosen pembimbing ya dan juga guru pamong seperti itu ya. Dengan sistem seperti itu untuk setelah dihitung ya untuk jumlah guru yang belum tersertifikasi itu tidak akan selesai sampai dengan tahun 2026. Sehingga sekarang konsepnya itu guru bisa belajar mandiri melalui suatu web ya yang sudah disiapkan oleh Kemendikbudristek. Nah, web ini yang sekarang sudah diperbaharui dari platform Merdeka Mengajar menjadi ruang GTK seperti itu ya. Saya yakin semuanya Bapak Ibu sudah membuka semua web ruang GTK-nya gitu ya. Sebenarnya hampir mirip ya dalamnya sama di dalamnya ya seperti PMM gitu ya. Cuma mungkin ada beberapa fitur yang ditambahkan dan juga mungkin ada fitur-fitur yang dikurangi seperti itu. Nah, sesuai dengan PP nomor 19 tahun 2017 pasal 9, ujian tertulis akan dilaksanakan secara komprehensif mencakup penguasaan. Yang pertama adalah wawasan atau landasan kependidikan, pemahaman terhadap peserta didik, pengembangan kurikulum atau silabus, perancangan pembelajaran dan evaluasi pembelajaran ya. Jadi teman-teman, nanti yang akan diteskan itu seputar kemampuan pedagogik ya. Karena di sini hubungannya dengan wawasan landasan kependidikan, pemahaman terhadap peserta didik, pengembangan kurikulum, perancangan pembelajaran dan evaluasi hasil belajar ya. Yang mungkin teman-teman ya kalau misalnya dari lulus ya. Nah, pedagogiknya dihubungkan dengan content knowledge, sehingga nanti soal-soalnya untuk di UTBK ini ada soal yang namanya PCK ya. Jadi pedagogik yang dihubungkan dengan content knowledge Bapak Ibu masing-masing. Misalnya ada guru matematika gitu ya, materinya pasti kan secara karakteristik itu berbeda dengan guru bahasa Arab, ya guru bahasa Inggris, guru bahasa Indonesia gitu ya. Nanti tujuan pembelajarannya juga mungkin akan berbeda karena hubungannya dengan karakteristik materi tersebut gitu ya. Kemudian apalagi yang harus dikuasai oleh Bapak Ibu ya yang nanti akan diujikan. Selain tadi materi pelajaran, kemudian konsep-konsep disiplin keilmuan, teknologi atau seni yang secara konseptual menaungi materi pelajaran, kelompok mata pelajaran atau program yang diampu seperti itu. Halo Bu Agnes, Pak Syalfa, Bu Sarifana, Bu Puput, Bu Hijab.
Bu Hijab Mudis ya. Selamat sore semuanya. Di sini kami dari Bimbel Cirebon ya ingin menyampaikan mengenai webinar online untuk persiapan apa saja yang harus nanti disiapkan oleh Bapak Ibu. Nah, PPG ini ya yang tadi saya sampaikan sesuai dengan Permendikbudristek nomor 19 tahun 2024 ya tentang pendidikan profesi guru ya. Nah, tujuannya apa untuk PPG ini? Kalau dulu awalnya kan sertifikasi itu dari mulai apa namanya portofolio ya, kemudian diganti dengan PLPG ya, kemudian diganti dengan PPG dalam jabatan, sekarang berubah lagi menjadi PPG guru tertentu gitu ya. Nah, itu untuk apa? Pemenuhan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional ya. Jadi Bapak Ibu sebagai seorang guru pastinya tidak akan jauh dari pemenuhan kompetensi, empat kompetensi ini. Pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional ya. Nah, untuk PPG ini nanti akan dibagi menjadi dua. Ada PPG untuk calon guru dan PPG untuk guru yang sudah minimal pengalaman mengajar selama 2 tahun ya. Nah, untuk prajabatan ini biasanya diselenggarakan oleh LPTK yang sudah dipercaya oleh oleh Kemendikbud gitu ya untuk melaksanakan PPG calon guru ya. Biasanya kalau calon guru itu tatap muka offline ya, mereka nanti dari berbagai daerah gitu harus datang ke LPTK ya yang ditunjuk gitu ya. Kemudian nanti Bapak Ibu mungkin selama 1 tahun gitu harus mengikuti seperti perkuliahan biasa gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu yang masuk guru tertentu yang di Dapodiknya sudah tercatat punya pengalaman mengajar minimal 2 tahun, tidak perlu tatap muka ya. Jadi Bapak Ibu bisa dilaksanakan di daerah masing-masing dari Sabang sampai Merauke gitu ya. Itu keuntungan sebenarnya. Jadi kita nggak usah jauh dari keluarga ya, apalagi yang sudah punya anak, masih punya baby gitu ya. Jadi tidak perlu datang ke LPTK-nya ya. Nah, ini untuk calon guru, prajab dan daljab itu semuanya harus melewati uji kompetensi PPG ya. Uji kompetensi PPG ini terdiri dari UTBK ya, ujian tulis berbasis komputer. Nanti dilaksanakan di domisili Bapak Ibu masing-masing ya. Misalnya Bu Idawati gitu ya, dari daerah mana gitu ya. Misalnya saya dari Nusa Tenggara. Nah, itu nggak perlu lagi ke mendatangi LPTK-nya ya. Nanti ujiannya langsung di tempat Bapak Ibu ya. Kemudian misalnya ini ada, kalau boleh tahu yang sekarang hadir ini dari mana saja? Dari mana? Boleh, silakan diketik ya. Dari mana Bapak Ibu berasal? Ada nggak yang dari Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah ada? Ya, saya yakin ini pesertanya pasti dari Sabang sampai Merauke ya. Nah, nanti untuk UTBK itu ada dua, dua apa ya namanya, dua materi ya. Ada SJT, Situational Adjustment Test, dan ada PCK. Dan juga ada studi kasus reflektif, Bapak Ibu. Jadi tidak hanya soal pilihan ganda gitu ya, tapi Bapak Ibu nanti diberikan waktu selama 30 menit untuk menulis studi kasus reflektif ya. Studi kasus reflektif. Dan juga ada uji kinerja atau disebut UKIN ya. Kalau dulu waktu PPG dalam jabatan, uji kinerjanya tidak hanya mengumpulkan video pembelajaran ya, pelaksanaan pembelajaran atau tidak juga mengumpulkan apa namanya perangkat pembelajaran yang lengkap gitu ya. Tapi mereka juga mengumpulkan seperti sertifikat-sertifikat ya yang pernah yang hubungannya dengan guru ya, seminar, webinar gitu yang ada sertifikatnya. Kemudian juga mungkin SK-SK tugas Bapak Ibu misalnya di masyarakat pernah menjadi apa gitu ya dulu seperti itu Bapak Ibu ada apa namanya ada penulisan PTK yang pernah Bapak Ibu tulis 3 tahun ke belakang nah itu juga dikumpulkan tapi untuk PPG guru tertentu ini tidak usah ya jadi hanya